Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisa dari program studi PGMI semester 6 akan memaparkan materi tentang sistem saraf manusia. Nah, sebelum itu pernahkah kalian bermimpi? Bermimpi kadang menyenangkan, kadang pula menyedihkan. Otak yang bermimpi memutar kembali dengan cepat kejadian-kejadian yang belum lama terjadi. Otak menyimpan kejadian-kejadian yang sangat bermakna di dalam ingatan dan membuang yang lain. Walaupun yang bermakna itu tidak jelas bagi sang pemimpi. Mimpi-mimpi sering terjadi pada tingkat yang dalam dan primitif dan disebut inti ketidaksadaran. Begitulah otak, di dalamnya terdapat berbagai rahasia kesadaran, pemikiran-pemikiran, pertimbangan, kecerdasan, ingatan, bahasa, dan aspek-aspek lain. Lalu bagaimana sistem saraf dapat mengatur semuanya? Sistem saraf menjadi jaringan komunikasi bagi manusia. Saraf membawa pesan dari dan ke, memberitahu bahkan melakukan koordinasi. Untuk lebih memahaminya, mari kita bahas materi tersebut. Pembahasan materi hari ini ialah: pertama, pengertian sistem saraf. Kedua, fungsi sistem saraf. Ketiga, struktur sistem saraf. Keempat, jenis sistem saraf. Kelima, gangguan sistem saraf. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Sistem saraf merasakan dunia luar dan membantu bereaksi terhadap peristiwa di luar sana dengan berpikir, bergerak. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai, berurutan, antara reseptor dan efektor. Saraf berfungsi sebagai sistem koordinasi atau pengatur seluruh aktivitas tubuh manusia, mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi, pengendali atau pengatur kerja, dan pusat pengendali tanggapan. Sistem saraf terdiri atas sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Sel saraf merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh. Dapat kalian lihat pada gambar bahwa setiap neuron terdiri dari beberapa bagian, yaitu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson atau nerit. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya, dendrit sangat pendek. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak disebut mielain yang merupakan kumpulan sel Schwann yang menempel pada akson. Sel Schwann adalah sel glia yang membentuk selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin. Adapun macam-macam neuron berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3. Ada neuron sensorik yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Kemudian ada neuron motorik yang berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Yang terakhir, neuron asosiasi yang merupakan penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Lalu neuron berdasarkan tempatnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu, pertama, neuron konektor yang merupakan penghubung antara neuron satu dengan neuron yang lainnya. Kedua, ada neuron adjuster yang merupakan penghubung antara neuron sensorik dan motorik yang terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik. Impuls ini akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerakan dibagi menjadi 2, yaitu ada gerakan sadar dan ada gerakan refleks. Berikut peta konsep dari sistem saraf, yang akan kita bahas lebih rinci. Sistem saraf terdiri atas sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia, untuk melayani tubuh dengan berbagai cara. Sistem saraf berfungsi sebagai peninjau bagi tubuh dan pengumpul informasi tentang dunia maupun di luar tubuh kita. Nah, sistem saraf pusat ini merupakan bagian sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf.
Jadi sistem saraf pusatlah yang menerima semua rangsangan dari luar tubuh dan dari dalam tubuh. Otak merupakan bagian dari saraf pusat. Otak terdiri dari dua belahan yaitu otak kiri dan otak kanan. Nah, kalian tahu tidak bahwa otak kiri itu mengendalikan tubuh bagian kanan. Sebaliknya otak bagian kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Otak dibagi menjadi 4 bagian yakni otak besar, otak tengah, otak kecil dan sumsum lanjutan. Otak besar merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat. Cerebrum terdiri atas dua belahan yang dipisahkan oleh visura longitudinal. Kedua hemisfer dihubungkan oleh sejumlah serabut saraf yang disebut corpus callosum. Melalui serabut ini, impuls diteruskan dari satu hemisfer ke hemisfer lain. Jika otak tengah terletak di depan otak kecil. Bagian otak tengah adalah lobus opticus yang berhubungan dengan refleks mata. Kemudian ada otak depan yang terdiri atas talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi menerima semua rangsang dari reseptor, kecuali bau-bauan, dan meneruskannya ke area sensorik. Sedangkan hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, pengatur nutrisi, pengaturan agar tetap sadar, dan penumbuhan sikap agresif. Kemudian otak kecil yang terletak di depan sumsum lanjutan. Otak kecil merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Dan yang terakhir ialah sumsum lanjutan atau disebut dengan batang otak, yakni yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang masih termasuk bagian dari saraf pusat. Sumsum tulang belakang ini terdapat di dalam rongga tulang belakang. Selanjutnya sistem saraf tepi yang merupakan saraf-saraf yang membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi terdiri dari saraf sadar dan saraf tidak sadar. Sistem saraf sadar adalah saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor yaitu ke pusat motoris dan cerebrum. Adapun sistem saraf tidak sadar atau otonom adalah saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf otonom mengontrol kegiatan organ-organ dalam. Lalu apa saja bagian dari sistem saraf tepi? 1. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. 2. Terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Ketiga urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Berdasarkan sifat kerjanya, saraf otonom dapat dibedakan menjadi dua yaitu saraf simpatik mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang. Sedangkan saraf parasimpatik mempunyai urat praganglion yang panjang karena ganglion menempel pada organ yang dibantu. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai gangguan pada sistem saraf. Di mana sistem saraf ini dapat mengalami kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau dari dalam tubuh. Yang pertama ada epilepsi atau ayan yaitu suatu keadaan dari otak tiba-tiba berhenti bekerja sebagaimana mestinya selama beberapa saat. Dan yang kedua ada meningitis merupakan radang selaput otak karena infeksi bakteri atau virus. 3. Ensefalitis merupakan peradangan jaringan otak, biasanya disebabkan oleh virus. 4. Neritis merupakan gangguan saraf tepi akibat peradangan, keracunan, atau tekanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.